Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama dengan Bu Ayu. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat selalu ya. Hari ini kita akan belajar mengenai amanat atau pesan moral dalam dongeng. Yuk kita simak materinya. Nah, anak-anak, ada yang masih ingat tidak ya? Dongeng itu apa sih? Di video sebelumnya, guru sudah menyampaikan materi mengenai pengertian dongeng, struktur dongeng, ciri-ciri dongeng, unsur intrinsik pada dongeng, dan jenis-jenis dongeng. Nah, sekarang Bu Guru mau ingatkan kembali ya, dongeng itu adalah bentuk sastra lama yang bercerita tentang suatu kejadian, bentuk khayal atau fiksi, atau cerita yang tidak benar-benar terjadi, dan bersifat menghibur yang disampaikan secara turun-menurun. Adapun fungsi dari dongeng yaitu untuk hiburan dan menyampaikan nilai moral dan pendidikan. Dalam setiap cerita dongeng terdapat amanat atau pesan moral yang disampaikan kepada pembacanya. Kemudian, jenis amanat atau pesan moral. Yang pertama, amanat yang tersurat, yaitu amanat yang dapat ditemukan langsung dalam sebuah cerita dongeng. Kemudian yang kedua, amanat yang tersirat. Amanat ini sering disebut amanat tidak langsung. Biasanya kita harus membaca sebagian besar dari cerita sampai dengan penyelesaiannya, dan kemudian kita simpulkan cerita tersebut. Anak-anak, untuk menemukan amanat atau pesan dalam dongeng ada beberapa cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kalian membaca seluruh isi cerita dongeng dengan seksama. Kemudian yang kedua, mencari isi pokok atau inti cerita dari setiap paragraf. Yang ketiga, memahami setiap isi atau inti cerita setiap paragraf. Yang keempat, menyimpulkan inti cerita menjadi amanat atau pesan moral dalam sebuah cerita dongeng. Nah, untuk memahami bagaimana cara menemukan amanat atau pesan dongeng dalam cerita, mari kita simak ya kisah semut dan burung merpati. Pada suatu hari, ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa, dia berjalan dengan riang, dan karena kurang hati-hati, tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai. Arus sungai menghanyutkannya. Semut itu timbul tenggelam dan kelelahan. Ia berusaha untuk menepi, tetapi tidak berhasil. Seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon yang melintang di atas sungai, melihat semut yang hampir tenggelam dan merasa iba. Kemudian, burung merpati memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut. Semut berusaha merayap naik ke atas daun. Akhirnya, ia berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. Tidak lama kemudian, sang semut melihat seorang pemburu burung yang sedang mengendap-endap berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya tadi. Semut menyadari bahaya yang membayangi merpati yang baik tersebut. Ia segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu. Pemburu itu kesakitan dan terkejut. Ia mengibaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung. Burung merpati menyadari keberadaan pemburu yang sibuk mengibas-ngibaskan ranting. Akhirnya, sang burung pun terbang menyelamatkan dirinya. Nah, setelah kalian menyimak video tadi, apa ya amanat atau pesan moral dari dongeng tersebut? Pesan moral dari dongeng kisah semut dan burung merpati adalah kita harus menolong atau membantu orang lain yang sedang mengalami kesusahan. Ketika kita membantu orang lain, suatu saat kita akan menerima pertolongan juga. Nah, sama dengan cerita tadi, kisah semut dan burung merpati, di mana burung merpati membantu semut ketika sedang tenggelam di sungai. Kemudian, si semut pun membantu burung merpati ketika ada seorang pemburu yang ingin menembak burung merpati.
Demikian penyampaian materi mengenai amanat atau pesan moral dalam dongeng. Semoga bermanfaat ya, dan sampai bertemu lagi di materi selanjutnya. Terima kasih.